Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja proyek kelompok kami, yaitu pada tugas smart home ini. Yang pertama itu yang 3 baris ini, kode ini digunakan untuk menghubungkan proyek SP32 ke aplikasi Bailin. Yang pertama ini adalah ID yang terdapat di Bailin, dan ini adalah nama project, dan ini adalah token project, dan ini adalah definisi library yang digunakan itu pada project ini. Adalah ini contohnya itu yang include wifi untuk library wifi, dan untuk library Bailin itu sendiri yaitu Bailin Simplex ESP32 doc.h, dan untuk library DHT yaitu DHT doc.h, dan untuk library ESP32 Servo itu ini, dan ini adalah ini adalah data yang digunakan untuk menghubungkan ke SP32 ke jaringan wifi dan Bailin. Terus untuk ini adalah variabel DHT22 yang terhubung ke pin 5 yang akan digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Dan untuk yang ini Bailin time-nya ini digunakan untuk menjalankan fungsi yang akan dijalankan secara berkala seperti pembacaan sensor. Dan selanjutnya itu ini adalah variabel yang kemungkinan akan digunakan untuk menyimpan data sementara dari sensor atau input lainnya. Dan ini untuk ini adalah definisi untuk LED ini untuk ke pin 13 yang ada di pada SP32 ini, yaitu yang ini. Dan begitu pun juga dengan LDR ke pin 4, dan seluruh pin-pin ini ditempatkan untuk mengambil data pada SP32. Sekian dari saya serahkan ke teman-teman yang lain. Oke, untuk yang pertama ada servo my servo, digunakan untuk mengontrol motor servo. Kemudian pada blink white ini, fungsi ini dijalankan di setiap kali ada perubahan di pin virtual V3 di aplikasi Blink. Kemudian kondisi if else. Kemudian ini digunakan untuk mengambil nilai dari aplikasi Blink, biasanya tombol yang menyimpannya dalam variabel sw file. Kemudian ini jika tombol di aplikasi ditekan atau nilainya sama dengan 1, maka ini berarti lampunya akan menyala. Kemudian maka akan ditampilkan lampu nyala di pesan serial monitor. Kemudian ini digunakan untuk mengirim sinyal ke pin virtual V0 di aplikasi Blink agar bisa ditampilkan status LED di sana. Kemudian untuk kondisi kedua, jika
Jika tombol tidak ditekan atau nilainya sama dengan 0, maka lampunya akan padam. Lampunya akan padam dan V0-nya dicetak di set low. Kemudian di sini ada fungsi setup, dijalankan sekali saat board menyala. Kemudian ini untuk menghubungkan servo ke pin yang ditentukan oleh servo pin. Kemudian my servo write 0 ini untuk memposisikan servo di sudut 0 derajat atau posisi awal. Kemudian pin mode peer pin input untuk mengatur pin sensor sebagai input untuk mendeteksi gerakan. Kemudian ada DHT begin ini memulai komunikasi dengan sensor atau DHT atau suhu dan kelembapan. Kemudian ada pin LDR input ini untuk mengatur pin LDR atau sensor cahaya sebagai input. Kemudian LED output untuk mengatur LED sebagai outputnya. Kemudian ada button pin untuk mengatur tombol kemudian ada ini untuk mengatur tombol sebagai input dengan nilai pull up. Kemudian ini pin kemudian untuk ini mengatur pin trig dan echo untuk sensor ultrasonik, misal HC SR04. Trig sebagai output atau mengirim sinyal dan echo sebagai input menerima pantulan. Kemudian ada ini serial begin 1600 memulai komunikasi serial dengan kecepatan 1600 Mbps. Kemudian untuk serial begin 1600 ini untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan 1600 bps. Kemudian untuk ini untuk menghubungkan ke aplikasi Blink menggunakan token atau autentikasi dengan koneksi Wi-Fi, SSID dan password. Kemudian untuk ini untuk mengatur pin dan mengontrol garasi sebagai output, misal untuk motor pintu otomatis. Kemudian ada pin mode AC pin. Pin output mengatur pin kontrol AC sebagai output. Kemudian digital write AC pin low untuk memastikan AC dalam keadaan mati saat awal. Kemudian untuk timer 2500 set sensor untuk menjalankan fungsi set sensor setiap 2500 milidetik atau 2,5 detik, biasanya untuk mengirim data sensor ke Blink. Kemudian untuk bagian ini untuk menjalankan fungsi cek garasi setiap 1,5 detik, misal untuk mengecek status pintu garasi otomatis. Kemudian ini digunakan untuk menjalankan fungsi kontrol AC dari NTC setiap 2 detik, mungkin untuk kontrol suhu otomatis menggunakan sensor NTC atau termistor.
itulah saya yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program dari teman kelompok saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini S dengan NIM dan 2222013. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang saya jelaskan teman saya sebelumnya, di mana saya akan membaca di void loop, yang dimana fungsi dari loop adalah bagian dari program Arduino yang akan dijalankan terus menerus setelah fungsi setup dijalankan sekali saat pertama dinyalakan. Selanjutnya adapun value. Adapun di sini value berfungsi membaca data dari sensor LDR dan pin LDR. Hasilnya akan berupa high 1 jika gelap atau low 0 jika terang, tergantung rangkaian yang dipasang. Adapun if value-nya di sini berfungsi jika nilai pembacaan LDR adalah 1 atau gelap atau cahaya redup. Adapun digital write adalah berfungsi untuk menyalakan LED sebagai respons terhadap cahaya redup. Adapun serial printnya di sini berfungsi sebagai mengirimkan pesan ke serial monitor untuk memberitahu bahwa cara redup dan lampu menyala. Adapun fungsi dari Bailink Virtual Write ini yaitu mengirim data ke aplikasi Bailink pada pin virtual. Adapun fungsi dari F0 dan F3 di sini dikirim untuk menyalakan lampu, misalnya indikator on. Nah, di sini else digital write, yang dimana jika redup artinya terang, maka lampu LED-nya dimatikan. Nah, serial print cahaya terang lampu padam menampilkan pesan bahwa cahaya terang dan lampu padam. Adapun Bailink virtual ada 4 itu adalah high, dan F0 adalah low, dan F3 adalah low. Nah, adapun Bailink dan timerannya yaitu untuk menjalankan layanan Bailink agar koneksi dan fungsi-fungsi lainnya tetap aktif, atau kalau timer run itu digunakan jika kamu menggunakan timer dari Bailink. Nah, adapun PIR servo pintu, yang dimana INT Pirsate digital write membaca sensor gerak dari pin nilai high jika ada gerakan. Adapun if nya adalah jika ada gerakan servo digerakkan ke posisi 90 derajat ataupun terbuka, dikirim nilai 255 ke pin virtual 5V. Biasanya untuk tombol kontrol white LED. Adapun else my servo write yaitu jika ada gerakan servo kembali ke posisi 0 derajat atau pintu tertutup dan Bailink diberikan nilai 0, indikatornya mati, misalnya indikatornya mati. Namun kode di sini belum diakhiri dengan tanda tutup kurung di sini, karena dan di sini kita seharusnya menambahkan suhu dan kelembapan
suhu dan kelembapan. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari void sensor. Void sensor mendefinisikan fungsi sensor yang akan dipanggil untuk membaca data dari sensor dan mengirimkan banyak data, serta menampilkan serial sensor. Void DHT real temperatur membaca suhu sensor DHT atau biasanya DHT11 atau DHT22 dan menyimpan ke variabel T atau temperatur. Selanjutnya float H membaca kelembapan dari sensor DHT dan menyimpan ke variabel H. Selanjutnya INT MQ2 value membaca nilai gas dari sensor MQ2 melalui pin analog dan menyimpannya ke variabel. Selanjutnya if insan H mencetak apakah pembacaan suhu atau kelembapan gagal atau NaN sama dengan not a number. Selanjutnya serial print atau gagal membaca dari sensor DHT yaitu menampilkan pesan error dari serial monitor jika gagal membaca sensor DHT. Selanjutnya return menghentikan fungsi sensor jika pembacaan gagal. Selanjutnya BLYNK virtual mengirim data kelembapan ke virtual pin V2 di BLYNK. Selanjutnya BLYNK virtual read F8 yaitu mengirim data dari sensor gas MQ2 ke virtual pin F8 di BLYNK. Selanjutnya serial print suhu menampilkan teks suhu di serial monitor. Selanjutnya serial print T menampilkan nilai suhu dari serial monitor. Selanjutnya serial print derajat Celcius atau derajat Celcius kelembapan menampilkan satuan suhu dan teks kelembapan. Selanjutnya serial print H menampilkan nilai kelembapan di serial monitor. Selanjutnya pada serial print persen MQ2 gas menambahkan informasi gas persen MQ2 gas ke serial monitor. Serial print MQ2 value menampilkan nilai dari sensor MQ2 dan lanjut ke baris baru di serial monitor. Integer button stack mengirimkan satuan tombol ke virtual pin V7 di BLYNK. Mungkin untuk program selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum saya menjelaskan kode dari rangkaian tersebut, perkenalkan nama saya Husna, NIM 0222002. Baik, langsung saja pada fungsi rate distance ini, di sini kita menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Jadi pada
set pin trigger ke low-nya kita menggunakan selama 2 mikrodetik, lalu ke high-nya selama 10 mikrodetik, lalu akan kembali ke low. Jadi ini akan mengirimkan sinyal ultrasonik dari sensor. Kemudian kita membaca lama waktu pantulan sinyal dari objek di depan sensor menggunakan pulse. Jadi hasilnya akan mengkonversi menjadi satuan sentimeter. Nah, di sini ada lagi fungsi cek garasi. Jadi fungsi cek garasi ini untuk membuka pintu garasi secara otomatis. Kita ambil jarak dari fungsi sebelumnya, lalu ditampilkan di serial monitor. Kemudian jarak ini juga dikirim ke aplikasi Blink lewat Virtual Bright pada pin volt 6. Jadi jika jaraknya kurang dari 30 cm, artinya mobil sudah dekat dengan sensor. Maka relay akan aktif membuka pintu garasi dan indikator LED pada aplikasi Blink akan menyala. Tapi kalau jaraknya lebih dari 30 cm, maka relay dimatikan dan pintu tetap tertutup. Nah, selanjutnya ada fungsi read NTC temperatur. Jadi, untuk membaca suhu kita menggunakan sensor NTC. Jadi, nilai analog dari pin dibaca menggunakan analog read. Kemudian dikonversi ke bentuk tegangan. Jadi, setelah itu kita gunakan pendekatan linear sederhana untuk mendapatkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Jadi, perlu diingat bahwa konversi ini tergantung jenis sensor dan konfigurasi rangkaian. Jadi, ini sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada fungsi kontrol AC dari NTC. Jadi, pada fungsi kontrol AC dari NTC ini kita ambil suhu dari sensor NTC dan kita tampilkan di serial monitor. Jadi jika suhu lebih dari 28 derajat kita anggap ruangan panas, maka AC akan dinyalakan dan indikator di Blink juga ikut menyala di pin volt 10. Kemudian sebaliknya, kalau suhu di bawah 25 derajat maka kita matikan AC secara otomatis. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian.